Saya sudah membuat khotbah bahwa Allah menentukan segala sesuatu, atau dalam rencana Allah segala sesuatu dalam arti kata yang mutlak itu ada. Berarti Allah menetapkan segala sesuatu dalam arti kata yang semutlak-mutlaknya. Dan waktu itu sudah saya katakan ini mencakup hal-hal yang sifatnya remeh, kecil, tak berarti. Juga mencakup hal-hal yang sifatnya kebetulan. Dan juga mencakup dosa, semua dosa. Nah, tapi tetap sekarang hal-hal yang tiga ini akan saya khotbahkan satu persatu supaya menunjukkan itu secara lebih terperinci. Jadi sekarang di sini saya akan membuat satu khotbah lagi yang menunjukkan bahwa hal-hal yang remeh, kecil, tak berarti itu juga semuanya termasuk di dalam rencana Allah. Nah, biasanya ya orang-orang yang menolak penentuan segala sesuatu itu menggunakan argumentasi hal-hal ini ya, hal kecil-kecil. Kalau segala sesuatu ditentukan, masa hari ini aku pakai kaos yang warnanya biru, kamu pakai baju yang warnanya hijau, masa itu ditentukan? Masa kan Allah itu kengangguran, tidak ada kerjanya sampai menentukan hal-hal seperti itu? Apa bedanya aku pakai warna biru atau warna hijau atau apapun? Lalu apa gunanya Allah menentukan? Saya tidak mau tahu dengan ada guna atau tidak ada guna, Allahnya nganggur atau tidak nganggur, saya tidak tahu, tidak mau peduli. Tapi saya jelas punya dasar yang sangat kuat. Pertama dari dasar yang lalu, kemahatauan, lalu ayat-ayatnya juga, kemahatauan Allah berarti dia tahu semua, berarti hal kecil pun dia tahu. Kalau hal kecil dia tahu, itu pasti terjadi. Kalau pasti terjadi berarti tertentu. Kalau tertentu berarti dia menentukan. Jadi tidak bisa lari. Juga dari Allah di atas waktu itu yang sudah saya berikan dalam argumentasi yang lalu. Hal remeh ini pada menit tak terhingga ini future. Tapi bagi Allah karena dia di atas waktu semuanya tetap present. Maka ya sudah ada. Ya pasti tertentu, tidak bisa tidak, pasti ditentukan. Nah, tapi sekarang saudara, saya tetap akan memberikan argumentasi-argumentasi yang lain yang khusus untuk hal-hal yang remeh atau kecil atau tak berarti ini. Mari kita lihat ayat ini ya. Matius 10, 29, 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara, burung pipit dijual 2 ekor seduit. Burung pipit ini remeh tidak berarti. Tapi di sini dikatakan tidak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Berarti mati hidupnya burung pipit ini tetap harus ada kehendak Tuhan, dalam arti rencana Tuhan. Kalau dia tidak menentukan burung pipit yang remeh itu mati, tidak bakal mati. Ditembak bagaimanapun akan meleset. Lalu ayat 30-nya, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini harus diartikan, disesuaikan dengan ayat 29-nya. Konteksnya menunjukkan yang remeh itu tidak bisa jatuh kalau tidak ada kehendak Tuhan. Rambut kepala kalau cuma satu kan remeh. Ya kalau semua ya tidak remeh. Memang orang bodoh kan ya tidak enak. Tapi kalau cuma satu kan tidak ada artinya sih. Kita tiap hari rambutnya rontok. Waktu kita keramas, waktu kita tidur, kena bantal atau apa. Apalagi ada orang yang jambak kita. Uyak-uyak gitu ya brodol. Tapi saudara, ayat ini mengatakan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dalam arti sama seperti di sini. Ya, satu helai rambut pun tidak akan jatuh. Karena semuanya dihitung oleh Bapak. Nah kalau rambut saja tidak bisa jatuh di luar kehendak Tuhan. Apalagi kepalanya. Karena itu mati hidup kita itu bukan di tangan orang.
Sekalipun kadang-kadang kelihatannya seperti itu. Pada waktu ada orang kalungkan celurit di leher saudara, seakan-akan hidup mati saudara di tangan dia. Tapi jangan lupa bahwa otak dia di tangan Tuhan. Tuhan bisa buat dia takut, sehingga dia tidak berani bacok atau penggal saudara. Kalau Tuhan memang mau saudara dibunuh, ya dia akan penggal. Tapi di situ jelas harus ada kehendak Bapa. Tanpa itu tidak bisa rambut jatuh, burung pipit jatuh, apalagi kepala kita jatuh. Tapi kalau memang itu ada dalam rencana Tuhan, ya jatuh saudara. Ya. Tapi ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa hal yang remeh atau kecil atau tidak berarti. Seperti jatuhnya burung pipit atau rontoknya rambut kita. Itu hanya bisa terjadi kalau itu sesuai dengan kehendak atau rencana Allah. Jadi sebetulnya tidak perlu takut kalau mati atau apapun ya. Virus itu luar biasa kecilnya ya. Tidak tahu berapa mikron atau apa, saya tidak ingat ukurannya. Tapi luar biasa kecil, tidak bisa kelihatan. Harus dengan mikroskop diperbesar sampai ribuan kali baru bisa kelihatan. Itu hal yang remeh saudara. Kalau ini tidak direncanakan oleh Allah dan bisa berterbangan nyasar dengan sendirinya tanpa rencana, penentuan Allah dan pengaturan Allah, berarti virus itu tahu-tahu bisa masuk ke hidung kita, masuk ke paru-paru kita, dan kita kena COVID dan kita mati di luar rencana dan kehendak Tuhan. Konyol saudara ya. Jadi memang nanti kita akan lihat hal kecil bisa menimbulkan hal besar. Karena itu kecil bagi kita itu relatif saudara. Seringkali kecil itu besar sebetulnya. Dari sudut apa saudara lihat kecil atau besar? Misalnya saja pakai baju biru atau baju merah atau apapun ya. Tahu-tahu ada orang yang, ini omong kosong saja lah. Ada orang yang benci saudara. Dan dia amati saudara, sudah pakai baju merah. Lalu dia panggil penembak bayaran. Tembak orangnya di sana yang pakai baju merah. Penembak bayarannya datang ke sana. Tahu-tahu ada orang lain juga pakai baju merah. Ada dua orang, dia bingung loh yang mana. Tadinya cuma satu, makanya orang ini tidak kasih deskripsi yang lain. Pokoknya baju merah tembak. Sekarang ada dua. Tidak jadi, dia balik. Ada dua, gimana? Loh kok bisa ada dua? Iya pokoknya ada dua. Dilihat lagi sudah hilang dua-dua. Tidak jadi mati hanya karena ada orang satu pakai baju merah sama seperti saudara. Hal kecil. Hal kecil itu menyelamatkan nyawa saudara. Memang belum waktunya mati. Coba enggak, Tuhan kasih dia pakai baju hijau sehingga baju merah hanya saudara. Maka saudara tembak dan saudara mati. Sekarang saya lanjutkan dengan komentar-komentar ya. B.B. Warfield mengatakan, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terkecil dikontrol secara langsung oleh dia. Sama seperti peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terbesar. Yang terkecil ataupun yang terbesar, semuanya dikontrol oleh dia. Dan Warfield ini seorang ahli teologi reform, gitu ya. Saudara, lalu mari kita lihat ayatnya sekali lagi. Ini ayat dalam Lukas ya. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yang Matius 10, 29, 30 tadi di atas kan sudah kita baca ya. Jadi sekarang saya baca Lukas 12 tapi saya ambil sekaligus 6 dan 7. Coba sekarang kita bandingkan lagi yang di atas ya. Ini tadi mengatakan apa ya 29-nya? Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Sekarang kita lihat Lukasnya. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Ini salah satu dari Matius atau Lukas ini tidak bisa ngitung. Yang Matius tadi mengatakan 1 ekor 1 duit 2 ekor ya. 2 ekor 1 duit. Ini mengatakan 5 ekor
2 duit. Kalau 1 duit dapat 2 ekor, 2 duit mestinya 4 ekor. Itu kalau saya tidak salah waktu saya belajar berhitung di SD. 2 kali 2 itu 4. Nah ini kok bisa jadi 5? Apakah salah satu dari 2 orang tidak bisa ngitung? Matius itu pengut cukai, mustahil tidak bisa ngitung. Lukas itu tabib, mustahil juga dia tidak bisa ngitung. Dua-dua ini sama-sama tidak salah. Tapi bagaimana penjelasannya? Burung pipit itu begitu tidak berharga. Memang kalau saudara beli 2, harganya 1 duit. Tapi kalau saudara beli 4, buy 4, get 1 free. Itu yang berlaku. Maka saudara bukan mendapatkan 4 dengan 2 duit, tapi mendapatkan 5. Berarti ada 1 ekor yang gratis. Begitu tidak berharganya. Kalau beli buah dan sebagainya itu seringkali beli 10 dikasih walah 1 itu kalau di pinggir-pinggir jalan dulu. Udah tahu sekarang gimana. Tapi ini beli 4 dikasih gratis 1. Begitu tidak berharganya burung pipit. Tapi tetap tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Karena saudara, Calvin mengatakan demikian. Tetapi setiap orang yang telah diajar oleh bibir Kristus bahwa semua rambut kepalanya terhitung, Matius 10 ayat 30, akan melihat lebih jauh untuk suatu penyebab. Dan akan menganggap bahwa semua kejadian atau peristiwa diatur oleh rencana rahasia Allah. Orang-orang yang mengatakan saya hyper Calvinis harus juga secara sama mengatakan Calvin ini hyper Calvinis. Dan itu omongan gila. Calvin sendiri percaya bagian yang warna merah ya. All events are governed by God's secret plan. Semua kejadian atau peristiwa diatur oleh rencana rahasia Allah. Saya lanjutkan, Calvin lagi adalah kekanak-kanaan seperti telah saya katakan untuk membatasi ini pada tindakan-tindakan khusus. Jadi dia percaya semua, bukan hanya tindakan-tindakan khusus. Dia tidak mau itu ya. Kalau Yesus berkata tanpa perkecualian bahwa bahkan seekor burung pipit yang kecil dan yang tidak penting tidak jatuh ke tanah tanpa kehendak Bapa. Matius 10 ayat 30. Pasti jika penerbangan dari burung-burung diatur atau diperintah oleh rencana yang pasti atau tertentu dari Allah, kita harus mengaku bersama sang nabi bahwa ia tinggal di atas sedemikian rupa supaya merendahkan dirinya sendiri untuk memperhatikan apapun yang terjadi di surga dan di bumi. Mazmur 113, 5 dan 6. Dari konteks itu kelihatannya yang Calvin maksud dengan the prophet atau sang nabi adalah Daud. Ya, kita coba lihat Mazmur 113 ayat 5 dan 6. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ya, jadi penerbangan dari burung diatur oleh rencana yang pasti. Maka kita harus mengaku bersama dengan Daud bahwa ia tinggal di atas demikian rupa. Dan merendahkan dia sendiri untuk memperhatikan apapun yang terjadi di sorga maupun di bumi. Bukannya memperhatikan, tapi mengatur. Supaya semua terjadi sesuai dengan rencananya. Sekarang saya lanjutkan. Ini nyorok sekali kata-kata Calvin ya. It is certain that not one drop of rain falls without God's sure command. Adalah pasti bahwa tidak satu titik hujan pun jatuh tanpa perintah yang pasti dari Allah. Saudara, kadang-kadang dalam Alkitab itu perintah ya, kalau Allah memerintahkan itu bisa diartikan mengatur. Ya, tanpa pengaturan Allah, satu tetes hujan pun tidak bisa jatuh. Bisa banjir, apalagi seperti banjir Nuh dan sebagainya. Apakah mau hujan gerimis atau hujan lama, hujan besar, hujan kecil. Semua harus ada pengaturan dari Allah. Mari kita lihat ayat ini.
Yeremia 14:22. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Calvin ngomong ini bukan tanpa dasar, saudara. Ya, saudara pikir saya cuma kopas-kopas saja? Ayat ini mendasar ya. Hujan itu tidak ada siapapun yang bisa buat kecuali Tuhan. Saudara mungkin berkata, loh sekarang hujan buatan bisa dibuat. Siapa yang bilang? Hujan buatan bisa dibuat kalau syaratnya memenuhi. Nah kalau Tuhan buat syaratnya tidak memenuhi, buatan kalau bisa saya kepingin lihat. Ada syarat-syaratnya. Makanya tempoh hari waktu Indonesia kebakaran hutan sampai pergi ke Malaysia dan Singapura dan sebagainya, asapnya diprotes tidak karu-karuan. Mereka tidak langsung menurunkan karena syaratnya belum terpenuhi. Pada waktu kelihatan syaratnya terpenuhi, ada awan begini dan sebagainya, baru mereka sebarkan apa, garam atau apa, lalu baru hujan terjadi. Jadi saudara, tetap harus ada izin dari Tuhan. Dan dia memberikan syaratnya terpenuhi, baru manusia bisa membuat hujan. Kalau tidak memungkinkan. Saya percaya setan bisa membuat hujan kalau Tuhan mengizinkan. Laki-laki adalah komando tertinggi di atas dari Tuhan. Bukan setan, bukan manusia, Tuhan. Sekarang saya lanjutkan dengan Ayub 28, 25, 26. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat atau gurun. Masih tidak percaya dengan Calvin bahwa tidak satu tetes hujan pun jatuh ke bumi kecuali Tuhan mengatur seperti itu? Mari kita lihat satu ayat lagi, satu teks lagi. Ayub 37 ayat 6, 10, 13. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi. Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Jadi hujan salju juga termasuk. Hujan lebat atau tidak lebat, tergantung Tuhan suruh lebat atau suruh hujan kericik-kericik. Lalu ayat 10, oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air dan awan memancarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya. Ya, menurut pimpinannya. Tidak bisa kilatnya nyambar maunya sendiri, saudara ya. Untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya maupun untuk menyatakan kasih setia. Ini 10-13 ya, bukan 10 dan 13 ya. Jadi saudara, hujan atau hujan kecil, hujan besar, hujan salju dan sebagainya, hujan es. Kadang-kadang hujan es itu bisa sebesar bola tenis. Wah, sampai kaca mobil pecah semua. Semua Tuhan yang ngatur, kalau enggak bisa terjadi. Ya, jadi saudara, bukan hanya hujan dan turunnya salju tergantung Tuhan. Tapi deras atau tidak, kalau salju atau hujan es, butirannya kecil atau besar, semua tergantung Tuhan. Mari kita melihat Mazmur 68 ayat 10. Hujan yang melimpah, Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Dari Tuhan, saudara. Ya. Mazmur 147 ayat 8. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput, laki-laki menyediakan hujan. Amos 4 ayat 7, aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Kalau Surabaya hujan, Jakarta banjir, Surabaya kering, Jakarta banjir, Tuhan yang ngatur. Jakarta yang hujan, Surabaya enggak. Bukan karena alasan apapun yang lain, Tuhan yang ngatur. Bisa terjadi sebaliknya kalau dia mau. Sekarang Amos 9 ayat 5 dan 6. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang dan sebuah penduduknya berkabung dan seluruhnya naik seperti sungai Nil dan surut seperti sungai Nil, yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Hujan itu kan memang air laut yang menguap jadi awan mendung lalu hujan ke permukaan bumi.
Jadi itu Tuhan yang mengatur, saudara. Sekarang Zakaria 10 ayat 1. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka. Dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Dan saudara, dalam tafsirannya tentang kata-kata jika Allah menghendakinya dalam Kisah Rasul 18 ayat 21. Tidak usah baca ayatnya, sudah bisa baca sendiri. Calvin berkata, kita semua mengakui bahwa kita tidak bisa menggerakkan satu jari pun tanpa pimpinan atau pengarahannya. Tadi dia bilang hujan, satu tetes pun tidak jatuh ke bumi kalau tidak Tuhan mengatur demikian. Sekarang dia berkata, kita menggerakkan satu jari pun. Kita masing-masing punya 20 jari. Kalau kita tidak cacat. Gerakkan satu saja tidak bisa. Kecuali Tuhan mengizinkan atau kecuali Tuhan menghendaki. Kalau mungkin berkata, siapa yang bilang, ini jari kita gerakkan. Bisa itu? Ya kalau bisa berarti dia menghendaki. Orang yang stroke, tidak bisa gerak sama sekali. Coba suruh gerakkan. Dalam keadaan dia tidak menghendaki orang itu menggerakkan apapun. Semua jarinya tidak bisa gerak. Saya lanjutkan. Calvin lagi, seorang tertentu mempunyai anggur dan padi atau gandum berlimpah-limpah. Karena ia tidak bisa menikmati sepotong kecil roti pun terpisah dari kemurahan atau kebaikan hati yang terus-menerus dari Allah. Anggur dan lumbung-lumbungnya tidak menghalangi dia untuk berdoa untuk roti hariannya. Ya kan memang suruh berdoa. Kalau dalam doa Bapa kami, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Itu versi Indonesia. Tapi versi Inggrisnya, give us this day our daily bread. Berilah kepada kami hari ini roti harian kami. Ya saudara, orang itu boleh punya bahan makanan banyak. Punya duit untuk beli makanan mewah. Tapi saudara, dia bisa menikmati sepotong kecil roti saja. Itu tidak bisa. Terpisah dari kemurahan atau kebaikan hati yang terus-menerus dari Allah. Dan karena itu, biarpun dia punya anggur dan lumbung-lumbung ini penuh terisi padi dan sebagainya, itu bukan halangan bagi dia untuk berdoa untuk roti hariannya. Jangan pikir hanya orang miskin yang harus berdoa, give us this day our daily bread. Orang kaya pun harus berdoa seperti itu. Tidak peduli duitnya bisa beli makan. Kalau Tuhan mau dia tidak makan, dia tidak makan juga. Saya masih teringat satu peristiwa. Ada pesawat jatuh kalau tidak salah di Sulawesi tempoh hari. Dan pesawat jatuh itu di pegunungan. Waktu jatuh jelas tidak semua mati. Tapi waktu ditemukan saya tidak ingat apakah ditemukan ada yang hidup ya. Tapi saya tahu dengan pasti ada orang-orang yang ditemukan dengan mengikat perutnya dengan entah tali atau apapun. Diduga untuk menahan lapar. Jadi mereka tidak ketemu karena di gunung. Kelaparan dan sebagainya, kedinginan. Mereka bisa naik pesawat pasti kan setidaknya orang yang cukup mampu. Tapi pada saat itu, gak peduli dia punya duit berapa T. Gak peduli dalam ATM-nya dia ada duit berapa miliar. ATM-nya ada di sana, duitnya tidak bisa diambil. Kalaupun ada duitnya, mau beli di mana? Dia kaya. Tuhan mau dia tidak makan sampai mati, dia tidak makan sampai mati. Jangan pikir kalau sudah kaya, bisa makan atau tidak tergantung Tuhan. Uang sudah tidak mempengaruhi apakah sudah bisa makan atau tidak. Semua tergantung Tuhan. Sekarang mari kita lihat ayat ini. Lukas 22 ayat 60-61. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Kan Yesus sudah menubuatkan kepada Petrus ya. Ayam belum berkokok, kamu menyangkal aku 3 kali. Persis dia menyangkal yang ketiga kalinya,
Lalu berkokoklah ayam. Ayam berkokok, apalagi kapan dia berkokok, ini sebetulnya kan hal kecil. Tapi itu diatur oleh Tuhan. Kalau tidak diatur, ayamnya kokok duluan, maka nubuatnya gagal, saudara. Kebalik. Petrus mestinya, kata Yesus, menyangkal 3 kali baru ayamnya kokok. Kalau ayamnya kokok duluan, tidak cocok. Sekarang kita lihat ayat 61, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Untuk menggenapi nubuat ini, Tuhan atur hal yang kecil itu. Bukan hanya ayam berkokok, tapi saatnya itu persis setelah Petrus menyangkal untuk ketiga kalinya. Dan kokok ayam itu sekaligus menyadarkan Petrus. Mengomentari ayat ini, saudara, Charles Spurgeon, ingat ya, Spurgeon ini seorang Calvinis, bukan cuma percaya 5 poin. Kalau Suhento Liao itu memfitnah secara kurang ajar bahwa Spurgeon ini katanya percaya cuma 2 poin, dulunya hampir menjadi Calvinis, hampir menerima 5 poin, tapi lalu satu persatu dibuangi sampai tinggal cuma 2. Itu omong kosong, fitnah dari dokter abal-abal yang kurang ajar, nabi palsu itu ya. Spurgeon ini bukan cuma percaya tulip, saudara. Dia percaya penentuan segala sesuatu. Terlihat dari komentarnya di sini. Komentar tentang Lukas 22, 60-61 ini dia berkata demikian. Allah mempunyai atau memegang segala sesuatu di tangannya. Ia mempunyai pelayan di mana-mana dan ayam akan berkokok oleh gerakan atau dorongan rahasia dari providensianya persis pada saat Allah menghendakinya. Dan di sana mungkin ada pengaturan atau penentuan ilahi yang sama banyaknya tentang berkokoknya seekor ayam, seperti tentang naiknya seorang kaisar ke tahtanya. Tadi sudah ada yang mengatakan ya, Warfield kalau nggak salah ya, bahwa hal-hal yang besar diatur secara sama, ditentukan secara sama seperti hal-hal yang remeh atau kecil. Yang terkecil, yang terbesar. Kalau kaisar naik tahtanya hal besar, saudara. Tapi berkokoknya seekor ayam itu hal kecil. Tapi Spurgeon di sini ngomong, ada pengaturan penentuan ilahi yang sama banyaknya. Hal-hal hanya kecil dan besar menurut hubungan atau sangkut pautnya atau apa yang dilibatkannya. Dan Allah tidak menganggap berkokoknya burung atau ayam sebagai hal yang kecil. Karena itu akan membawa orang yang menyimpang, Petrus ya, yang menyangkal itu ya, kembali kepada juru selamatnya. Karena persis pada saat ayam itu berkokok, berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Ini adalah pandangan yang berbeda dengan pandangan yang tadi telah diberikan seorang perempuan kepadanya. Lukas 22:56. Tetapi pandangan itu menghancurkan hatinya. Menghancurkan dalam arti membuat dia menyesal, dia menangis, dan dia lalu bertobat. Jadi saudara, kalau saya merasa heran mengapa hal-hal yang kecil atau remeh juga ditetapkan oleh Allah. Seakan-akan Allah itu kurang kerjaan, bahasa Jawa bilang pengangguran. Maka ingat bahwa pertama, kedaulatan yang mutlak dari Allah tidak memungkinkan adanya hal yang bagaimanapun kecil dan remehnya ada di luar rencana Allah dan providence of God. Providence of God itu pelaksanaan rencana Allah. Kalau hal kecil apapun bisa terjadi, padahal Allah tidak merencanakan, Allah tidak ngatur, dia tidak berdaulat, saudara. Kedaulatannya itu memastikan tidak ada apapun bisa terjadi. Kecuali dia tentukan, rencanakan, dan dia atur terjadinya. Terjadi dengan sendirinya, di luar dia, tidak mungkin. Sekarang poin yang kedua. Semua hal-hal di dunia atau alam semesta ini berhubungan satu dengan yang lain. Sehingga hal kecil atau remeh bisa menimbulkan hal yang besar. Ini alasan yang kedua. Ya, jadi saudara, tadi saya berikan contoh tentang baju merah dan sebagainya ya. Tapi di sini saya berikan ayat Alkitab sebagai dasar.
2 Raja-Raja 1 ayat 2. Pada suatu hari jatuhlah Asia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria. Lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah mintalah petunjuk pada Baal-zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Nah, tentang kejatuhan Asia dari kisi-kisi kamar atas dalam ayat ini, Pulpit Commentary memberikan komentar sebagai berikut. Panjang ya, kayak. Raja yang malas sampai pada akhirnya dengan cara pertama cukup sederhana. Duduk secara malas pada kisi-kisi jendela yang menonjol dari istananya di Samaria. Mungkin bersandar padanya dan memandang dari posisi yang tinggi pada pemandangan yang indah di sekitarnya. Sandarannya tiba-tiba patah dan ia jatuh ke tanah atau halaman di bawah. Ia diangkat pingsan tetapi tidak mati dan dibawa ke dipan atau ranjangnya. Dalam pembicaraan umum itu disebut sebagai suatu kecelakaan atau kebetulan. Suatu kelalaian yang remeh dalam pemasangan jendela atau kisi-kisi, tetapi itu mengakhiri karir kerajaannya. Pada hal-hal kebetulan atau tak tentu yang remeh seperti ini, tergantung hidup manusia, pergantian penguasa atau raja, dan seringkali rangkaian dari peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Saya pernah menonton film tentang rencana pembunuhan terhadap Hitler. Saudara, berpuluh-puluh kali saudara Hitler itu mau dibunuh orang. Bom ditaruh itu berkali-kali bom. Selalu terjadi hal-hal yang aneh. Misalnya dia biasanya pidato 1 jam. Tahu-tahu dia pidato setengah jam lalu dia keluar. Bomnya meledak, dia sudah tidak di sana. Atau ada orang yang tahu-tahu melihat tasnya siapa dipindahkan. Dipindahkan ke tempat yang menghalangi, ada benda yang kuat yang menghalangi ledakan. Hitler kena, tapi cuma kena, tidak sampai mati. Cuma kena luka ringan. Dan berbagai macam rasanya kebetulan. Memang belum waktunya dia mati. Baru pada waktu dia membunuh dia sendiri baru dia mati. Itu pun memang Tuhan menentukan. Jadi saudara, mati atau tidak matinya seorang diktator yang mencetuskan perang dunia kedua, itu tergantung peristiwa yang remeh yang kelihatannya kebetulan. Tapi itu menjadikan perang dunianya tidak selesai-selesai. Andai kata sejak pembunuhan pertama dia mati, sudah buyar perang dunianya. Tidak mati banyak orang. Saya lanjutkan yang warna biru ya. Kita tidak bisa terlalu banyak dalam merenungkan bahwa keberadaan kita tergantung pada benang yang paling tipis. Dan bahwa setiap saat sembarang penyebab yang remeh bisa memutuskannya. Yakobus 4 ayat yang ke-14. 2. Tetapi bersifat providensia. Providensia ilahi atau pelaksanaan rencana Allah harus dikenali dalam waktu dan cara penyingkiran raja ini. Ya, rajanya cuma senden jatuh ya. Ia telah menimbulkan kemarahan atau kesakitan Tuhan Allah Israel. 1 Raja-Raja 22:54. Dan Allah dengan cara mendadak ini menyingkirkannya. Ini merupakan satu-satunya pandangan rasional tentang providensia Allah. Karena seperti yang telah kita lihat adalah dari peristiwa yang paling remehlah sering muncul akibat yang terbesar. Seluruhnya bisa dikontrol hanya oleh kuasa yang memperhatikan hal-hal yang kecil. Suatu ilustrasi yang hebat atau luar biasa diberikan oleh kematian dari ayah Asia sendiri. Karena takut pada nubuat Mikha, Ahab menyamar dalam medan pertempuran dan tidak dikenal sebagai Raja Israel. Tetapi hal itu tidak menyebabkannya lolos. Mikhanya menubuatkan. Tidak bisa, tidak itu mesti terjadi. Ya, tidak bisa lolos dia nyamar bagaimanapun. Dan tidak lolosnya bagaimana? Dengan cara yang luar biasa ya. Seseorang dari barisan lawan menarik busurnya secara untung-untungan atau sembarangan. Ada orang di dalam perang menembakkan panah sembarangan. Ini aneh sebetulnya. Tapi itu terjadi dan anak panah itu terbang dengan misi ilahi. Mengenai sang raja, tidak cukup mengenai sang raja, mengenai persis di antara sambungan baju sirahnya.
Orang zaman itu perang dengan pakaian pelindung, ketopong, baju sirah. Tapi pasti sambungannya itu bagian yang paling lemah. Panahnya kena di situ dan membunuhnya. 1 Raja 22:34. Providensia yang sama seksamanya yang memimpin anak panah itu sekarang memimpin atau menguasai situasi dan kondisi dari kejatuhan Asia. Dalam doktrin atau ajaran ini yang juga merupakan ajaran Kristus, Matius 10:29-30 itu yang rambut dan burung pipit itu ya. Ada penghiburan untuk orang baik atau saleh dan peringatan untuk orang jahat. Orang baik mengakui, masa hidupku ada dalam tanganmu, Mazmur 31:16. Dan orang jahat harus berhenti ketika ia merenungkan bahwa ia tidak bisa mengambil masa hidupnya dari tangan itu. Saya berikan catatan 1 Raja 22:53 dalam kitab bahasa Inggris adalah ayat 54-nya. Jadi kalau ini tadi ayat 54 dalam bahasa Inggrisnya tadi di atasnya ini 53. Ya, 53. Jadi memang Indonesia kadang-kadang beda satu ayat, dan ini ayatnya yang pembunuhannya terhadap bapaknya si Asia yaitu Ahab. Tapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai raja Isa di antara sambungan baju sirahnya. Tak langsung mati memang, tapi dia sudah luka dan akhirnya dia mati. Lalu saudara, dalam tafsirannya tentang 2 Raja 5, di mana kata-kata yang sederhana dari seorang gadis Israel ternyata bisa membawa kesembuhan bagi Naaman dari penyakit kustanya. Pulpit Commentary memberikan komentar sebagai berikut. Ketergantungan hal yang besar pada hal yang kecil. Kesembuhan dari pejuang ini dihasilkan atau diakibatkan dari kata-kata dari pelayan tawanan ini. Sebagian orang mengakui tangan Allah dalam apa yang mereka sebut peristiwa besar. Tetapi apakah peristiwa besar itu? Besar dan kecil hanyalah istilah yang relatif. Dan bahkan apa yang kita sebut kecil sering mempengaruhi dan membentuk yang besar. Sebuah letikan api itu kecil, bisa membakar seluruh kota London. California seringkali kebakaran ya. Bisa terjadi karena hanya orang buang puntung rokok sembarangan, jatuh pada daun-daun kering lalu kebakaran dan sebagainya. Kalau di Indonesia, ya katanya tidak disengaja, tapi kebanyakan disengaja. Tapi kalau di sana, tidak. Hanya letihan api kecil. Orang tidak sengaja buang puntung rokok itu hal kecil, saudara. Tapi menimbulkan kebakaran luar biasa, ratusan atau ribuan hektar, banyak rumah, banyak korban, dan wah pokoknya tidak karu-karuan. Belum lagi asapnya naik ke atas, ini mempengaruhi ya pokoknya sikonnya dunia inilah. Ya. Kan saya lanjutkan, R.C. Sproul memberikan kata-kata yang sangat bagus ya. Karena kekurangan sebuah paku, maka sebuah sepatu, maksudnya sepatu kuda, dan sepatu kuda itu dipakukan ke kukunya dia ya. Tapi karena kekurangan sebuah paku, maka sebuah sepatu kuda hilang. Karena kekurangan sebuah sepatu kuda, maka seekor kuda hilang, tidak bisa dipakai kudanya. Karena kekurangan seekor kuda, maka seorang penunggang kuda hilang. Karena kekurangan seorang penunggang kuda, maka sebuah pertempuran hilang atau kalah. Karena kekurangan sebuah pertempuran, maka peperangan hilang atau kalah. Ini dalam bahasa Inggrisnya ada permainan kata ya, yang dalam bahasa Indonesia agak sukar. For want of a nail, the shoe was lost. For want of the shoe, the horse was lost. For want of the horse, the rider was lost. For want of the rider, the battle was lost. For want of the battle, the war was lost. Jadi lost bisa hilang, bisa kalah. Ya. Tapi di sini kadang-kadang diterjemahkan hilang, kadang-kadang diterjemahkan hilang dalam arti kalah. Ya. Jadi agak sukar menerjemahkannya, tapi saudara cukup mengerti maksudnya. Paku itu hal remeh, tapi mempengaruhi kudanya. Nah kudanya mempengaruhi penunggangnya mempengaruhi pertempuran.
pertempuran mempengaruhi seluruh peperangan. Jadi melalui ilustrasi terlihat dengan jelas bahwa sebuah paku yang merupakan hal yang remeh atau kecil ternyata bisa menimbulkan kekalahan dalam peperangan yang jelas merupakan hal yang luar biasa besar. Karena itu jangan heran kalau hal yang kecil atau remeh juga ditetapkan atau direncanakan oleh Allah. Saya berikan ilustrasi yang lain ya. Saya pernah menonton sebuah film rekonstruksi suatu pembunuhan. Ini terjadi sungguh-sungguh. Dan lalu dibuat film rekonstruksi. Pembunuhan terjadi bagaimana. Seorang pembunuh melakukan pembunuhan berencana. Dengan rencana yang begitu matang sehingga hampir-hampir tidak terbongkar. Terbongkarnya pembunuhan itu hanya karena suatu kesalahan remeh sekali, yaitu di mana setelah dia itu membunuh korbannya, dia melihat ada sisir. Lalu pembunuh itu menyisir rambut palsu atau wignya. Dia laki ya. Tapi dia pakai rambut palsu seakan-akan perempuan. Di kamar, di tempat dia melakukan pembunuhan. Dan lalu sisir itu ditinggalkan di sana. Ternyata saudara, satu helai rambut palsunya rontok. Dan tertinggal di kamar gara-gara dia pakai sisir itu. Dan gara-gara satu helai rambut yang tertinggal itu, akhirnya pembunuhannya terungkap dan dia tertangkap. Film itu diberikan judul Beaten by a Hair. Dikalahkan oleh sehelai rambut. Saudara masih menganggap bahwa rontoknya sehelai rambut merupakan sesuatu yang remeh. Dan karena itu Tuhan tidak mungkin menentukan hal yang seperti itu. Ingat bahwa yang remeh bisa menimbulkan akibat yang besar. Jadi kalau yang remeh bisa terjadi di luar kehendak atau pengaturan Allah, maka yang besar juga bisa terjadi di luar kehendak atau pengaturan Allah. Jadi saudara, kadang-kadang terjadi memang hal-hal yang remeh. Ada orang yang buang kulit pisang sembarangan, lalu saudara kepleset, blak. Wah, sudah gegar otak, bahkan mungkin mati. Bisa terjadi. Ada orang yang nyetir sepeda motor, tahu-tahu ada serangga kecil. Kalau di dekat rumah saya ini di Laguna itu, kalau sore itu, waduh, saya tidak berani di sana olahraga sore, saudara, lari sore. Bahkan kalau pakai kacamata, karena itu serangga kecil itu banyak dan pernah masuk dalam mata, dan waduh, perihnya bukan main. Nah sekarang bayangkan kalau orang naik sepeda motor kecepatan tinggi, tahu-tahu serangga kecil remeh itu masuk ke matanya. Bisa-bisa dia nabrak orang, membunuh dirinya sendiri atau orang yang ditabrak. Hal yang kecil bisa menimbulkan hal yang besar. Remeh atau tidak remeh, kecil atau besar, itu relatif. Tuhan menentukan yang kecil atau yang besar sama banyaknya. Dia mengatur yang kecil atau yang besar sama banyaknya. Virus ini kecil luar biasa, virus yang sekarang jadi wabah ini. Tuhan tentukan, saudara. Kalau enggak, virusnya bisa tahu-tahu masuk itu saudara dan membunuh saudara. Tanpa rencana dan pengaturan dari Tuhan. Terjadi hal yang besar. Jadi saudara, ini saya berikan suatu argumentasi. Saya dulu sudah berikan khotbah, Allah menetapkan segala sesuatu, juga mengatur segala sesuatu. Tapi yang ini secara khusus, hal yang remeh, hal yang kecil. Pakai baju hijau, pakai baju merah, debu beterbangan, serangga beterbangan. Semua hal besar, hal kecil, Tuhan mengatur. Tidak ada hal kecil apapun bisa terjadi di luar penetapan dan pengaturan Tuhan. Dan itu menunjukkan kedaulatan Allah yang luar biasa. Sampai di sini pelajaran ini.